Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-22. Jadi kita masih pada teks cerita sejarah, yaitu pada KD 43. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah masih ini ya, menuliskan nilai-nilai dalam novel sejarah atau indikator 431. Nah, materi nilai dalam prosa fiksi itu pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait nilai moral dan nilai sosial. Pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan nilai budaya, nilai agama, dan nilai estetik. Nah sekarang, nilai budaya itu berkaitan dengan adat istiadat atau bisa kesenian, kepercayaan, kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ya, jadi bisa adat, bisa kesenian, bisa kepercayaan, bisa kebiasaan. Contoh, budaya masyarakat dulu yang terlebih dahulu memberi penghormatan sebelum berbicara kepada raja. Ini adalah kebiasaan, ya. Ini kebiasaan ini. Jadi ini nilai budaya yang berupa kebiasaan. Adat istiadat misalnya masyarakat dulu yang suka menyembah berhala, itu adat istiadat. Bisa juga kesenian, banyak nilai budaya dalam kesenian. Ya, dalam acara pesta pernikahan misalnya di acara lamaran itu harus ada saling berbalas pantun. Nah itu nilai budaya namanya itu ya, dia berupa kesenian. Nah, kepercayaan ini animisme, dinamisme, nah seperti itu ya. Nah jadi bisa, ini yang paling banyak ini kebiasaan. Jadi kebiasaan ini beda, itu budaya barat dengan budaya timur. Kalau budaya timur misalnya kebiasaan kita sama orang tua misalnya harus mengucapkan salam, itu kebiasaan di masyarakat. Kalau di novel terjemahan atau novel dari luar negeri, kebiasaannya itu berbeda juga ya, berbeda. Misalnya ada kebiasaan kalau di luar negeri itu misalnya untuk menghormati orang dia minum bir. Nah, itu budaya juga itu dalam novel-novel terjemah. Jadi seperti itu. Nah, kalau contoh dalam teks ya, ini kalau kita baca ini ya. Dan bila orang mendarat dari pelayaran entah jauh dan entahlah dekat, ia akan berhenti di suatu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya berdiri Sela Baginda, sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Airlangga. Ini sudah budaya di sini, yaitu memberikan penghormatan kepada batu. Ini adat istiadat ini. Nah, kemudian bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dulunya jalan ekonomi sekaligus militer, ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan dengan tenang tanpa gegas. Nah, sekalipun di bawah, ini sudah budaya juga ini. Budaya masyarakat pribumi itu ya, dulu dia mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru. Nah, ini. Jadi ada dua nilai budaya dalam teks, kutipan teks ini. Yang berikut nilai agama, yaitu nilai dalam cerita yang terkait hubungan tokoh dengan sang pencipta. Jadi kalau dalam teks cerita dikisahkan sang tokoh misalnya menuju ke masjid untuk menunaikan salat maghrib, berarti ada nilai agama di situ. Apa nilai agamanya? Yaitu nilai agamanya yaitu sikap tokoh yang senantiasa beribadah ke masjid untuk menunaikan salat maghrib. Nah, kalau contoh dalam teks, kalau kita baca di sini, kala itu tahun 1309 segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu. Ini sudah ada nilai agama ini. Apa itu berdoa? Berdoa ini kan kegiatan terkait hubungan kita dengan sang pencipta. Jadi di sini dia katakan nilai agamanya itu pada aktivitas rakyat dari berbagai agama mendoakan Kertara jasa. Itulah nilai agama dalam teks. Nanti seperti itu cara mengidentifikasinya. Kemudian yang terakhir adalah nilai estetik, yaitu berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pengembangan cerita, fakta cerita maupun teknik penyajian cerita. Jadi struktur ya, berkaitan dengan bisa dari struktur pengembangannya, bagaimana alurnya ya, fakta ceritanya ya, bisa juga lokasi-lokasi, tempat-tempat yang disajikan dalam teks. Nah, itu bisa ada nilai estetik di situ, yaitu penyajian pemandangan pantai ya ketika tokoh ini, seperti itu misalnya ya. Ada bisa juga teknik penyajian ceritanya. Nah, ini contohnya di sini. Betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Ini sudah ada nilai estetik ini. Megah dan indah itu ya. Berarti tempatnya ini yang dia tinjau dari aspek tempat untuk nilai estetik. Pilar kayunya bagian tiang saka ya,
belandar sampai pada usuk di raut dari kayu jati pilihan. Nah, ini teknik ya. Jadi ini contoh nilai estetik. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk menguji pemahaman Anda terkait materi yang kita bahas, silahkan kerjakan di Google Classroom. Jadi kalau Anda buka Google Classroom, sama seperti biasa, jangan lupa isi daftar hadir, kemudian materi PowerPoint tadi ada di sini. Nah, kemudian kuisnya ini, silahkan kerjakan kuisnya ya. Nah, kuisnya ini dalam bentuk soal pilihan ganda sebanyak 5 nomor terkait dengan nilai budaya dan nilai religi ya. Saya tidak perlu jelaskan lagi karena sama seperti sebelumnya, Anda cukup memilih satu jawaban. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.